Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14, Manajemen Investasi dan Portofolio kelas B akan mempresentasikan tugas kami, yakni kasus analisis dari indeks Growth 30. Next. Untuk anggota kelompok 14 ada Clarissa, Anindya, dan saya Damayanti. Next. Berikut merupakan kerangka presentasi kami. Next. Bab 1 terkait profil indeks. Selanjutnya, untuk pengertian dari indeks Growth 30 merupakan indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki tren pertumbuhan laba bersih dan pendapatan relatif terhadap harga dengan likuiditas, transaksi, serta kinerja keuangan yang baik. Next. Untuk sejarahnya, pada tahun 2019, BEI menerapkan kebijakan baru dalam perhitungan kategori konstituennya dan menerbitkan indeks Growth 30 untuk membantu pengembangan produk investasi pasar modal. Next. Berikut merupakan daftar 10 sektor dari indeks Growth 30. Next. Selanjutnya ada Constituent Index. Berikut merupakan emiten keseluruhan industri dari indeks Growth 30. Lalu untuk pengambilan sampel, kami menggunakan rumus Lawson, yang mana berdasarkan perhitungan kami mendapatkan bahwa sampel 14 emiten untuk mewakili indeks Growth 30. Karena adanya keterbatasan waktu, di sini kami akan memperlihatkan secara sekilas mengenai analisis emiten dari 11 sektor dari Growth 30. Yang pertama ada sektor finansial, yaitu dari BBRI dan BBCA. Berikut merupakan analisis fundamental dari BBRI. Dan ini adalah analisis teknikal dari BBRI. Lalu selanjutnya ada analisis fundamental dari BBCA. Dan berikut merupakan analisis teknikal dari BBCA. Selanjutnya ada sektor customer cyclicals, yaitu ada CPIN. Di sini ada analisis fundamental dari CPIN. Lalu berikut merupakan analisis teknikal dari CPIN. Selanjutnya ada sektor industrial, yaitu ada UNTR. Berikut merupakan analisis fundamental dari UNTR, dan ini adalah analisis teknikal dari UNTR. Selanjutnya ada sektor energi dari ADRO. Berikut merupakan analisis fundamental dari ADRO, dan ada analisis teknikal dari ADRO. Selanjutnya ada sektor teknologi dari EMTK. Berikut merupakan analisis fundamental dari EMTK, dan ini adalah analisis teknikal dari EMTK. Selanjutnya ada sektor infrastruktur dari TUWR dan TBIG. Berikut merupakan analisis fundamental dari TOWR, dan ini analisis teknikalnya. Selanjutnya ada analisis fundamental dari TBIG dan analisis teknikalnya. Sektor selanjutnya ada sektor basic materials, yaitu dari BRPT sama ANTM. Berikut merupakan analisis fundamental dari BRPT, dan berikut merupakan analisis teknikal dari BRPT. Selanjutnya ada analisis fundamental dari ANTM, dan ada analisis teknikal dari ANTM. Selanjutnya sektor consumer cyclicals dari ASES. Berikut merupakan analisis fundamentalnya, dan berikut merupakan analisis teknikalnya. Sektor selanjutnya ada sektor health dari KAF. Berikut merupakan analisis fundamental dari kimia farma, dan selanjutnya ada analisis teknikal dari kimia farma. Selanjutnya untuk sektor properti dari PWON dan BSJE. Berikut merupakan analisis fundamental dari PWON, dan ada analisis teknikalnya. Selanjutnya juga ada analisis fundamental dari BSJE dan analisis teknikalnya dari BSJE. Selanjutnya untuk bab 3 yaitu analisis prospek indeks. Boleh di next? Oke, di sini kami menggunakan beberapa tools untuk fundamentalnya, DuPont Analysis, Leverage Ratio, dan Shareholders Indicators. Boleh di next?
Lalu untuk teknikalnya kami menggunakan tools Bollinger Bands, Relative Strength Index, dan Moving Average Convergence Divergence. Boleh di next. Oke, untuk analisis prospek sektor financials, untuk fundamentalnya dalam indeks ini BBCA memiliki kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan dengan BBRI. Hal ini tercermin dari kapitalisasi pasar, analisis DuPont, rasio utang dan rasio hutang terhadap ekuitas hingga indikator bagi shareholders-nya. Boleh di next. Lalu dari teknikalnya sendiri, pergerakan harga saham kedua emiten ini hampir identik. Namun pada tahun 2018, BBRI mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Boleh di next. Selanjutnya, analisis prospek fundamental dari sektor consumer non-cycles. Analisis DuPont dari CPIN tidak ada angka negatif. ROE dan ROAM perusahaan mengalami fluktuasi di 5 tahun terakhir. Dari perusahaan relatif stabil dan di bawah angka 1. EPS cenderung naik, namun PER dan PBV perusahaan menunjukkan angka yang masih tinggi sehingga mengalami overvalue. Next. Analisis teknikalnya berdasarkan grafik di samping, CPIN mengalami fluktuatif di tahun 2019 hingga 2020 akibat pandemi COVID-19, setelah stabil di periode sebelumnya. Kemudian saham CPIN kembali stabil dan cenderung mengalami uptrend di tahun 2021 karena adanya kenaikan batu bara dan pemerintah memiliki pasokan untuk belanja modal. Next. Selanjutnya, analisis fundamental dari sektor industrial. UNTR memiliki analisis DuPont dengan angka positif, dengan ROE dan ROA perusahaan mengalami penurunan dan kembali meningkat. Dari perusahaan berhasil mengalami penurunan di 2 periode terakhir, dan EPS cenderung naik dan PBV dapat menurun secara signifikan. Next. Untuk analisis teknikalnya, berdasarkan grafik di samping, UNTR mengalami uptrend hingga tahun 2018, kemudian mengalami downtrend di kuartal 2 tahun 2021 yang diakibatkan pandemi COVID-19. Namun saham UNTR kembali mengalami uptrend di tahun 2021 sehingga masih diperkirakan positif karena akan adanya permintaan era new economy. Next. Ini analisis prospek sektor dari energi didapatkan bahwa indeks yang paling unggul memiliki kinerja yang paling baik dari sektor ini adalah ADRO yang dibuktikan dari hasil analisis fundamental yang menunjukkan bahwa ADRO memiliki kapitalisasi pasar yang tergolong besar dengan harga pasar yang sedang, analisis DuPont yang bernilai positif, indikator shareholder yang menunjukkan angka baik, walaupun ada penurunan EPS yang disebabkan adanya penurunan harga rata-rata dan volume penjualan batu bara akibat pandemi COVID-19. Lalu untuk dari segi analisis teknikalnya, pergerakan harga saham ADRO juga sangat fluktuatif dan memiliki prospek yang bagus karena harga sahamnya terus mengalami kenaikan semenjak awal tahun 2021. Selanjutnya, dari sektor teknologi didapatkan bahwa perusahaan EMTK memiliki kinerja cukup baik yang dibuktikan dengan adanya kapitalisasi pasar yang tergolong besar dengan harga yang tinggi, analisis DuPont yang bernilai positif, dan juga indikator shareholder yang menunjukkan angka yang cukup baik walaupun EPS sempat menurun di tahun 2018. Di analisis teknikalnya, MTK memiliki prospek yang bagus karena sejak awal tahun 2021 harga saham juga terus menaik. Lalu dari prospek sektor infrastruktur didapatkan bahwa secara keseluruhan dalam indeks ini TBIG memiliki kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan TOWR yang dibuktikan dari kapitalisasi pasar TBIG yang tergolong besar dengan harga saham yang sedang, analisis DuPont yang menunjukkan angka positif, dan debt atau equity TBIG lebih konsisten turun daripada TWOR, hingga indikator bagi shareholders-nya yakni nilai EPS dan PR menunjukkan angka yang baik serta nilai PBV yang lebih cenderung menurun. Lalu untuk dari segi analisis teknikalnya, pergerakan saham kedua emiten sangat kompetitif hingga tahun 2021, di mana ditunjukkan bahwa saham TBIG lebih meningkat tajam. Next. Kemudian berdasarkan analisis fundamental sektor basic materials,
Secara keseluruhan dalam indeks ini, ANTM memiliki kinerja yang lebih baik dan stabil dibandingkan dengan BRPT. Hal ini dibuktikan mulai dari kapitalisasi pasar, analisis DuPont, rasio utang terhadap ekuitas, hingga indikator bagi stakeholder-nya. Next. Kemudian berdasarkan analisis teknikal, perbandingan antara harga saham ANTM dengan BRPT di samping, pergerakan kedua emiten cukup berbeda, di mana ANTM lebih stabil sedangkan BRPT mengalami tren sideways. Namun kedua emiten tersebut mengalami overbought di tahun 2021. Next. Selanjutnya, analisis fundamental dari sektor consumer cyclicals. ACES memiliki analisis DuPont dengan angka positif dan menurun secara signifikan. Begitu juga dengan ROI dan ROA, perusahaan yang mengalami penurunan secara bertahap. Dari perusahaan berhasil mengalami penurunan dan EPS menurun signifikan. Next. Kemudian untuk analisis teknikalnya, ACES mengalami tren sideways dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Hal ini dikarenakan permintaan pasar tidak pasti dilihat di tahun 2020 yang cenderung mengalami downtrend karena adanya kebijakan PPKM. Di tahun 2021 terlihat stabil dan diperkirakan masih positif karena kembalinya tingkat mobilitas dan tingkat kunjungan ke mall. Next. Lalu selanjutnya untuk prospek sektor dari kesehatan, didapatkan bahwa secara keseluruhan dalam indeks ini, kimia farma memiliki kinerja yang baik yang dibuktikan dengan hasil analisis fundamental yang menunjukkan bahwa kimia farma memiliki kapitalisasi pasar yang tergolong sedang atau middle dengan harga pasar yang terjangkau. Analisis DuPont dengan nilai positif, indikator shareholder yang menunjukkan angka baik, walaupun sempat terjadi penurunan pada beberapa rasio dan indikator pada tahun 2019 yang disebabkan oleh adanya pembengkakan pada beban perusahaan karena ada pandemi COVID-19. Lalu juga dilihat dari analisis teknikalnya, menunjukkan bahwa pergerakan harga saham kimia farma cenderung uptrend walaupun sempat mengalami penurunan secara drastis pada tahun 2019. Setelah itu harga saham cenderung sideways akibat adanya pandemi COVID-19. Namun demikian saham kimia farma memiliki prospek yang bagus karena kuartal 3 tahun 2020 harga saham KF terus naik. Selanjutnya, analisis prospek sektor properti. Untuk fundamentalnya, dalam indeks ini, PWON memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan BSDE. Hal ini dapat dilihat dari analisis DuPont, rasio utang terhadap ekuitas, hingga perbandingan harga saham dan laba per sahamnya. Boleh di next. Selanjutnya, dari sisi teknikalnya, pergerakan kedua harga saham emiten ini sangat kompetitif. Dan pada tahun 2018, laba BSDE sempat anjlok sebesar 73%. Hal ini mengakibatkan harga saham dari BSDE ini jauh di bawah PWON. Boleh di next. Lalu untuk perkembangan dan potensi indeks di masa depan. Untuk perkembangan indeks, berdasarkan analisis fundamental memiliki kinerja yang baik hingga per kuartal ketiga 2021. Dan berdasarkan analisis teknikal, masih stabil dan diharapkan berkembang positif untuk periode selanjutnya. Lalu untuk potensi indeks, prospek indeks growth 30 ke depannya dapat dikatakan baik dan dapat dijadikan acuan investor dalam memilih saham. Mengingat saham-saham di dalamnya berhasil mencatatkan kinerja yang meningkat. Dan indeks ini juga memiliki beberapa kriteria seperti valuasi harga yang rendah. Boleh di next. Selanjutnya bab 4 yaitu kesimpulan. Boleh di next lagi. Untuk kesimpulannya, sepanjang tahun 2020 banyak perusahaan dari seluruh sektor mengalami penurunan drastis. Hal ini memang wajar dikarenakan kondisi ekonomi yang lesu akibat pandemi COVID-19. Namun indeks IDX G30 mulai pulih kembali dengan perusahaan yang mulai berkembang kembali di tahun 2021. Namun, prospek indeks ini diprediksi ke depannya akan semakin baik, mengingat saham-saham di dalamnya berhasil mencatatkan kinerja yang tumbuh secara mayoritas. Boleh di next. Selanjutnya, rekomendasi action. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat 3 emiten yang lebih unggul dibandingkan emiten-emiten lainnya. Nah, ketiga emiten tersebut adalah BBCA, MTK, dan TBIG yang memiliki prospek yang baik ke depannya karena memiliki keunggulan tersendiri di setiap sektornya.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun tulisan. Terima kasih.